Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis Mukhtasar Sahih Muslim karya Imam Mundhiri, wafat 656 ya. Kita sudah sampai pada hadis 215. Tafadhol dibaca. Salat asar sudah ada pada umat terdahulu, tetapi mereka menyia-nyiakannya, yaitu tidak melakukannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan untuk kita salat asar pahalanya 2 kali lipat dari salat yang lain. Itulah sebabnya salat asar disebut sebagai as-salatul wusta, ya, salat terbaik karena pahalanya dilipat gandakan, didobelkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhol. Hadis ini menunjukkan bahwa yang kelewatan salat asar itu seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Artinya ruginya rugi dahsyat. Orang kalau kehilangan harta dan keluarga, misalnya kena tsunami ya, hartanya habis, kemudian keluarganya mati, semuanya kan rugi itu, menyesal bukan main. Nah, demikian juga kelewatan sholat asar itu juga ruginya seperti itu. Kemudian kata-kata tafutuhu, melewatinya sholat asar, diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan maksudnya terlewat, yaitu waktunya yang mukhtar, sehingga dia sholat asarnya seperti orang-orang munafik ya, sudah masuk waktu matahari kuning baru sholat. Tafsiran yang kedua, terlewat waktunya sampai habis, sampai tenggelam ya. Sudah tenggelam matahari baru sholat asar. Dalam riwayat Auza'i ada kata-kata wa fawatuha ayyad khulasyamsu sufrah. Terlewatnya itu adalah kalau mataharinya menguning. Nah, maka dari sisi ini tafsiran pertama lebih utama ya, karena dikuatkan oleh tafsiran dari rawi. Kemudian diperselisihkan juga terlewatkan salat asar ini apakah sengaja ataukah tidak sengaja. Tapi dalam Sahih Bukhari ada hadis man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Nah, kata-kata taraka salatal asri itu menunjukkan meninggalkan secara sengaja. Maka pendapat yang lebih kuat adalah tafutuhu salatul asri ini kelewatan karena sengaja. Adapun tidak sengaja ya karena lupa misalnya atau karena ketiduran, maka sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda laisa fin naumi tafritun, tidur tidak termasuk teledor, berarti enggak termasuk yang dimaksud dalam hadis ini. Kemudian ada perselisihan pendapat juga, apakah ini khusus salat asar atau tidak? Karena sebenarnya kelewatan salat apapun kan rugi kan? Subuh, zuhur, asar, maghrib sama aja. Nah, ada dua pendapat di sini. Kata Ibnu Abdul Bar, itu sama saja. Salat yang lain disamakan. Tapi kata Imam Nawawi, tidak bisa disamakan. Karena apa? Nas hanya menyebutkan salat asar. Bahwa orang ketinggalan salat yang lain rugi itu ya betul, tetapi berbeda dengan salat asar intinya gitu. Tidak bisa disamakan karena nas hanya membicarakan tentang salat asar. Adapun kalau dikiaskan itu harus mengetahui ilatnya secara jelas. Nah, di sini kan ilatnya tidak diketahui secara jelas. Nah, sehingga apa? Tidak bisa disamakan antara salat asar dengan salat yang lain. Tetap salat asar lebih unggul daripada salat-salat yang lainnya, wallahu a'lam. Qadar. Hasya itu memenuhi ya, atau mengisi. Ajwaf itu bagian tengah. Nah, tengah ini saya tidak paham karena tidak disebutkan dalam syarahnya. Hanya kata-kata jauf dalam bahasa Arab itu bisa bermakna bagian dalam tubuhnya. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Ini. Tapi bisa juga yang dimaksud adalah buyutahum, karena dalam riwayat yang lain kuburuhum au buyutahum. Wallahu a'lam. Ala kulli hal saya cari di syarah tidak dijelaskan apa makna ajwaf di sini.
Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa kalau terlambat sholat asar sampai habis waktunya karena suatu sebab, tidak termasuk teledor yang disebutkan dalam hadis pertama tadi. Ya. Karena di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat sholat asarnya gara-gara sibuk perang dan pada waktu itu belum disyariatkan sholat khauf. Ya. Tapi setelah disyariatkannya sholat khauf, tentu saja sudah tidak boleh kita sholat di luar waktunya. Qadar. Hadis ini dalil bagi mayoritas ulama bahwa sholat setelah asar dan setelah subuh tidak boleh. Tapi pendapat sebagian kecil ulama bahwa setelah asar masih boleh sholat selama mataharinya masih putih. Ya. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalli ar-rajulu ba'dal asri illa wasyamsu murtafi'ah. Dilarang salat setelah asar kecuali mataharinya masih tinggi alias masih putih. Dan ini meskipun pendapat minoritas, tapi karena hadisnya sahih, ya sangat kuat pendapat ini. Allahu a'lam. Hadis ini menunjukkan larangan sholat atau menguburkan jenazah pada 3 waktu ini ya. Pada subuh ketika matahari terbit, kemudian ketika waktu istiwa, kemudian ketika matahari mau tenggelam. Nah, kata-kata menguburkan di sini ada yang menafsirkan itu adalah sholat jenazah, tapi ini penafsiran yang lemah ya. Karena sesuai ijma bahwasanya sholat jenazah pada waktu tersebut tidaklah makruh. Sehingga maksud hadis ini menurut Imam Nawawi adalah sengaja mengakhirkan penguburan jenazah pada waktu tersebut. Itu yang dilarang. Jadi misalnya bisa menguburkan jenazah ba'da asar langsung, tapi ditunda nanti pas tenggelam matahari. Kalimatnya di situ apa? Ba'dal asri? Hina tatlu syamsu dan hina tadayyafu ya. Jadi ketika terbit dan ketika tenggelam. Ya, kalau disengaja nggak boleh. Sebagaimana disengaja mengakhirkan sholat asar sampai matahari kuning itu kan nggak boleh. Nah, sama juga menunda penguburan jenazah disengaja sampai pada proses terbit tenggelam matahari ini tidak boleh. Tapi kalau misalnya ya sampai kuburan itu jam itu tidak disengaja begitu ya, memang dari ba'da subuh sudah disolatkan kan, setelah ba'da subuh segera diberangkatkan maka disolatkan pada waktu itu, nggak ada masalah karena ada sebab sebelumnya. Jadi salat yang punya sebab sebelum salat kan boleh dilakukan pada waktu yang makruh ini. Nah, setelah itu berangkat ke kuburan, sampai di kuburan pas proses terbit atau tenggelam matahari. Ini enggak ada masalah dikuburkan karena tidak disengaja. Demikian dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam hal ini. Adapun qaimudz dhahirah itu orang yang berdiri pada waktu zuhur, artinya orang yang berdiri tidak ada bayangan padanya. Itulah yang disebut sebagai waktu istiwa, yaitu ketika matahari betul-betul tepat di atas kepala sehingga tidak ada bayangan baik di timur maupun di barat. Fadhal. Hadis ini menunjukkan bahwa dulu-dulu Nabi itu enggak sholat sunnah setelah asar. Tapi suatu kejadian beliau lupa atau terlewatkan sholat sunnah sebelum asar, maka diqadha setelah asar. Maka hadis ini menunjukkan bahwa boleh sholat sunnah setelah asar karena dilakukan oleh Nabi SAW. Menunjukkan juga bahwa sholat sunnah yang terlewat itu juga disunahkan untuk diqadha. Kaidahnya mengatakan al-qadha yahkil ada. Qadha itu hukumnya menghikayati ada, artinya sama dengan adanya. Adanya wajib berarti qadhanya wajib, adanya sunnah berarti qadhanya juga sunnah. Al-qadha yahkil ada. Nah, dalam riwayat Imam Ahmad, hadis yang mirip dengan ini itu ada pertanyaan dari Ummu Salamah kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah kami juga mengqadhanya setelah asar kalau memang kelewatan seperti itu? Beliau menjawab, la, tidak. Nah, riwayat itu dijadikan dalil bahwa itu khusus bagi Nabi, tapi tambahan tersebut derajatnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, maka sampai hari ini saya masih mengikuti pendapat yang mengatakan boleh sholat sunnah setelah asar selama mataharinya masih belum kuning,
karena sahihnya hadis tersebut. Wallahu a'lam. Qadar. Hadis ini menceritakan pada perang Khandaq, yaitu tahun berapa? 5 Hijriah. Disebut juga perang Ahzab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlewat dari sholat asar sampai tenggelam matahari. Maka beliau sholat asar dulu, habis itu sholat maghrib. Nah, maka di sini diambil dalil bahwasanya mengqadha sholat itu urutannya tidak berubah. Asar dulu ya asar dulu, habis itu kemudian maghrib. Kecuali satu kondisi, ketika misalnya sholat maghribnya tinggal cukup untuk 3 rakaat. Sementara kita belum sholat maghrib dan belum sholat asar. Nah, dalam kondisi begitu, kita benarnya adalah sholat maghrib dulu. Setelah itu baru sholat asar. Kenapa? Karena kalau kita sholat asar dulu, nanti 2 sholat terlewat waktunya. Tapi kalau kita sholat maghrib dulu, maka kita bisa mengamalkan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Baru kemudian yang terlambat hanya sholat asar saja. Tapi urutan seperti ini, apakah wajib ataukah sunnah? Ini yang jadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Sebagian mengatakan urutan begini wajib, harus asar dulu baru maghrib. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan at-tartibu sunnah. Ya. Urutan seperti ini hanya sunnah. Karena itu kalau kita lihat di jalan-jalan, orang-orang mazhab Syafi'i NU, itu biasanya salatnya malah dibalik. Saya sering safar dulu ke Jakarta pakai bis itu. Nah, itu jam 12 pasti turun di rumah makan. Nah, itu orang-orang yang saya lihat salatnya 2 rakaat dulu. Nah, yaitu salat Isya baru kemudian 3 rakaat. Nah, kalau saya balik salat maghrib dulu baru kemudian Isya sesuai dengan yang lebih afdol sesuai dengan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengandung 2 masalah. Masalah pertama, Sayyidina Umar melarang orang-orang salat sunnah setelah asar. Dan ini dalil bagi jumhur bahwa salat sunnah setelah asar secara mutlak tidak boleh. Tapi ternyata kita temukan riwayat yang lebih lengkap. Sayyidina Umar itu mengatakan inna qaumaka qaumun tugham. Sesungguhnya kaummu itu kaum yang melampaui batas. Mereka itu salat sunnah lagi sampai melewati batas kuningnya matahari tadi. Nah, itu berarti Sayyidina Umar memukul itu sebenarnya bukan karena salatnya setelah asar, bukan ya. Tapi karena melampaui batasnya tadi. Dengan sebab perkataan dia inna qaumaka qaumun tugham. Nah, sehingga ini masih bisa dipahami bahwa ini Sayyidina Umar sebenarnya tidak melarang secara mutlak. Kemudian yang kedua, hadis ini membahas tentang masalah apa itu tadi? Salat sebelum maghrib ya. Nah, sebelum maghrib itu siapa yang mengatakan Nabi tidak melarang, tidak memerintah itu siapa itu? Anas. Anas ya. Nah, Anas bin Malik mengatakan begitu karena dia tidak pernah mengetahui Nabi memerintah. Sementara Nabi dalam hadis yang lain memerintahkan, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib liman syaa." Nah, maka di sini berlaku kaidah yang mengatakan alladzi ya'lam hujjatun 'alal ladzi la ya'lam. Yang tahu menjadi hujjah atas yang tidak tahu, sehingga dimenangkan yang tahu. Jadi yang benar Nabi memerintahkan. Karena beliau katakan shallu qabla al-maghrib. Liman syaa, ya bagi yang mau saja, yang tidak mau juga enggak ada masalah. Dan beberapa sahabat Nabi banyak yang melakukannya karena mereka sudah siap di masjid ketika dikumandangkan azan. Nah, begitu azan selesai, mereka langsung salat sunnah pada tiang-tiang yang ada di situ. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Bukhari dengan kalimat idza wajabat, ketika matahari sudah tenggelam, ya sama dengan makna gharabat. Dan ini menurut para ulama menunjukkan bahwa Nabi itu salat maghribnya sangat cepat antara azan dengan qamatnya. Jadi seolah-olah begitu matahari gharabat langsung salat. Padahal itu nggak mungkin kan. Matahari tenggelam itu pasti ada jeda untuk azan dulu, untuk wudu dulu, kemudian salat 2 rakaat bagi yang mau. Kemudian baru qamat. Nah, maka kata-kata idza wajabat atau kalau di sini idza gharabat ini mubalaghah bahwasanya seolah-olah beliau begitu tenggelam langsung salat nih. Maka ini termasuk sunnah mahjurah di mana para takmir masjid ini mestinya menghidupkan sunnah ini ya. Ditetapkan khusus untuk maghrib, maka qomatnya lebih cepat daripada yang lain-lain. Dan saya belum pernah melihat yang menegakkan sunnah ini selain Ustaz Mudzakir di masjid beliau Al-Abrur. Di lain-lain tempat saya belum melihatnya. Wallahu a'lam. Hadis ini menunjukkan bahwa salat Isya yang paling utama adalah di akhir waktu. Tapi maksudnya bukan waktu ittiror ya, waktu ikhtiarnya.
yaitu sampai separuh malam. Tapi ada syaratnya, yaitu harus tidak memberatkan. Kalau memberatkan, maka tidak jadi waktu paling afdal. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka sebagian kecil ulama yang mengatakan waktu isya lebih afdal di awal waktu. Alasannya karena para khulafa dan nabi melakukannya lebih sering di awal waktu atau selalu di awal waktu. Nah, maka jawabannya adalah bahwa Nabi lebih sering melakukannya di awal waktu itu karena beliau tahu itu memberatkan, ya kan? Nah, maka hadis ini masih tetap berlaku, ya, laula, ya, kalau tidak memberatkan. Karena itu di pesantren Temboro itu salat isyanya diakhirkan dengan sebab hadis ini, ya. Salat isyanya sekitar jam 9 atau setengah 10-an, mengakhirkan begitu. Fadhal. Hadis ini menunjukkan bahwa jangan sampai istilah salat isya kalah dengan istilah salat atamah yang dipakai oleh orang-orang Arab Badui ini. Jadi bukan larangan memakai istilah atamah, ya. Larangannya itu la yaghlibannakum. Jangan sampai istilah syar'inya kalah sehingga orang tidak lagi menyebut isya tapi semuanya menyebut atamah. Tapi kalau menyebut atamah kadang-kadang enggak ada masalah. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menyebutkannya, ya. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Itu setelah Nabi menyebutkan atamah. Jadi atamah itu apa artinya? Waktu gelap gulita malam. Tu'timu bil ibil artinya orang-orang Arab Badui mereka biasanya memerah onta pada waktu gelap malam tersebut. Nah, sehingga karena waktunya sesuai dengan waktu mereka memerah tadi pada waktu gelap gulita sehingga disebut sebagai salat atamah oleh mereka. Fadal. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa kalau pemimpin itu mengakhirkan salat dari waktunya, maka kita salat sendiri saja. Adapun nanti kalau mereka melakukan salat, ya kita ikut lagi, dan itu niatnya salat sunnah, nafilah. Karena ada larangan salat dilakukan, salat fardu dilakukan 2 kali dalam 1 hari. Nah, sehingga harus niatan yang kedua itu salat sunnah. Karena itu para ulama katakan, kalau itu adalah salat maghrib, maka kita harus nambah 1 rakaat lagi. Karena tidak bisa salat witir pada waktu tersebut. Ya. Karena witir itu kan waktunya setelah isya. Nah, ini masih belum isya. Nah, sehingga kalau kita sudah salat maghrib, kemudian ikut lagi salat maghrib yang ada, ya kita genapkan jadi 4 rakaat. Fadal. Ir'aan itu karena isfaqan, ya, kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa amalan itu tafadul, yaitu bertingkat-tingkat, dan yang paling afdal adalah as-salatu fi waqtiha atau ala waqtiha. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan kalimat as-salatu fi awwali waqtiha. Nah, lafal tersebut oleh Syekhuna Mustafa Al-Adawi itu didhaifkan. Sementara Syekh Albani dalam Sahihul Jami' beliau mensahihkan. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa jihad itu fardu kifayah. Buktinya dikalahkan dengan birrul walidain, ya. Karena birrul walidain hukumnya adalah fardu ain. Nah, maka wajarlah kalau fardu ainnya dimenangkan daripada fardu kifayah. Dan banyak dalil yang menunjukkan jihad fardu kifayah. Salah satunya dalam Taubah itu. Wa ma kana lil mu'min ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, itu dalil bahwa jihad fardu kifayah. Hadis ini menunjukkan bahwa yang disebut mendapati salat yaitu sebagai salat ada itu adalah kalau mendapati 1 rakaat. Gambarannya gini, ada orang ketiduran, kemudian salat asar menjelang tenggelam matahari. Baru dapat 1 rakaat, tiba-tiba tenggelam matahari. Nah, ini sudah dianggap salat asarnya salat ada, bukan salat qadha. Padahal adanya hanya 1 rakaat, sementara yang keluar waktunya 3 rakaat. Ya. Nah, maka para ulama katakan ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena 3 yang mestinya qadha itu dianggap ada. Nah, itu yang dimaksud faqad adrakas shalah. Dan salat itu kalau ada kan pahalanya lebih besar daripada kalau dia itu hanya qadha saja. Kemudian ini juga mengandung masalah yang lain. Seorang makmum kalau dia itu musafir,
sementara imamnya adalah muqim, dia kan harus ikuti imamnya, ya, sesuai mazhab jumhur. Nah, kecuali kalau dia mengikuti imamnya ternyata belum dapat 1 rakaat, itu tidak dianggap dapat salat tersebut. Sehingga kalau saya sebagai musafir kemudian datang ke masjid, imamnya sudah tahiyat awal. Nah, saya salat 2 rakaat nggak ada masalah. Karena saya tidak mendapati salatnya mukim, karena belum mendapati 1 rakaat. Tapi kalau sudah mendapati 1 rakaat, maka menurut pendapat jumhur harus dilanjutkan tambah 3 rakaat lagi supaya jadi 4 rakaat nih. Itu jumhur nih. Iya, misalnya saya dapat tahiyat akhir, berarti nggak dapat 1 rakaat, berarti saya sudah boleh untuk 2 rakaat karena sebagai musafir qashar. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tasiruna ashiyatakum wa lailatakum. Asyi itu dari zawal sampai dengan tenggelam matahari. Adapun malam itu mulai dari tenggelam matahari. Sebagaimana Allah mengatakan wal laili idza yaghshaha, malam menutupi matahari, berarti tenggelamnya matahari. Wa ta'tunal ma'a insyaallahu ghadan fantalaqan nasu la yalwi ahadun ala ahadin, tidak menoleh seorang pun kepada orang yang lain. Artinya cepat-cepat ya, karena khawatir nanti kehabisan air, kehausan. Qala Abu Qatadah fal bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru hatta ibharal lailu. Ibhar itu yang sangat gelap gulita malamnya. Wa ana ila jambihi, saya di sampingnya. Qala fana'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famala an rahilatihi. Nabi ngantuk sehingga miring ya, jadi mau jatuh. Fa'ataituhu fada'amtuhu, maka saya menopang beliau. Min ghairi an uqidhahu hatta i'tadala ala rahilatihi. Jadi ini fadilahnya Abu Qatadah, dia memperhatikan betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mau jatuh di topang, tapi menopangnya dengan pelan-pelan supaya Nabi tidak bangun. Qala thumma sara hatta tahawwara al-lailu, sama juga ya. Mala an rahilatihi qala fada'amtuhu min ghairi an uqidhahu hatta i'tadala ala rahilatihi. Qala thumma sara hatta idza kana min akhir as-sahari mala mailatan hiya ashaddu min al-mailatayn al-ulayaini hatta kada yanjafil. Yanjafil ini saya cari dulu ya. Ada nggak di situ? Biasanya ada tadi antum? Oh, pas nggak ada. Karena hari tadi saya bernikmat-nikmat dengan kitab baru, jadi tidak sempat belajarnya sampai hadis panjang ini. Yanjafil itu yaskut ya, jatuh. Taib. Fa'ataituhu fada'amtuhu farafa'a ra'sahu faqala man hadha qultu Abu Qatadah. Jadi Nabi juga enggak mengetahui yang gaib ya. Tanya dulu ini siapa. Qala mata kana hadha masiraka minni qultu ma zala hadha masiri mundul laylah. Qala hafizakallah bima hafidta bihi nabiyahu. Ini menunjukkan disunnahkannya mendoakan orang yang sudah berbuat baik kepada kita ya. Doanya ya sesuai dengan kondisi saja, tidak harus jazakumullah khairan, tidak harus begitu. Dia melakukan menjaga ya, doanya hafizakallah, pas ini. Thumma qala hal tarana nakhfa 'ala an-nasi. Thumma qala hal tara min ahadin. Qultu hadza rakibun. Ini kan gelap gulita ya, jadi sahabat itu jadi enggak bareng gitu. Ada yang sudah dahulu, ada yang masih di belakang, ada yang di tengah nih. Thumma qultu hadza rakibun akhar hatta ijtama'na fakunna sab'ata rakbin. Cuma 7 orang nih. Padahal safarnya kan banyak orang ini. Jadi sudah ada yang di depan sana. Qala famala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tariq. Nabi menyimpang dari jalan ya untuk istirahat. Fawada'a ra'sahu. Ada hadis melarang kita istirahat di tengah jalan karena itu adalah tempat berlalunya hewan-hewan yang berbisa dan juga hewan-hewan buas. Nah, maka kalau mau istirahat nyamping dulu ke samping. فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهري. Ini kasusnya Bilal dulu itu ya. Jadi Bilal disuruh menjaga malah dia ketiduran.
Qala faqumna fazi'ina thumma qala irkabu farakibna fasirna hatta idza irtafa'atis syamsu nazala. Nah, di sini matahari sudah terbit, Nabi baru bangun. Kemudian Nabi tidak menyuruh langsung salat, tetapi suruh pergi dulu. Ini diambil dalil oleh para ulama bahwa kalau lagi proses terbit matahari atau proses tenggelam matahari, kita tidak boleh salat pada waktu tersebut. Meskipun kita belum salat. Nah, terus gimana ya, nunggu? Karena nunggunya kan cuma sebentar nih. Adapun kalau pada subuh tapi belum proses terbit matahari, silahkan kita salat pada waktu tersebut. Misalnya lupa belum salat isya, nah, teringatnya pada subuh ya langsung. Kalau teringatnya ketika proses, maka tidak boleh salat, harus menunggu. Karena di sini disebutkan hatta idza irtafa'atis syamsu nazala. Meskipun ada pendapat yang lain mengatakan Nabi menyuruh pindah ini karena beliau katakan dalam hadis yang lain, ini tempat kita diganggu setan. Tapi kalau dari lafal ini hatta idza irtafa'atis syamsu nazala, nah ini menguatkan pendapat yang pertama. Tsumma da'a bimidha'atin, apa itu, wadah wudu. Kanat ma'i fiha syai'un min ma'in qala fatawadda'a minha wudu'an duna wudu'in. Wudu di bawah wudu, maksudnya wudunya tidak seperti yang biasanya sempurna 3 kali, enggak, mungkin 1 kali atau 2 kali. Qala wa baqiya fiha syai'un min ma'in thumma qala li Abi Qatadah ihfaz 'alaina midha'atak fasayakunu laha naba'un. Akan ada ceritanya, artinya Nabi mengetahui ini ada mukjizat nanti pada wadah tadi ini. Maka ini termasuk dalil-dalil kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau alamatun nubuwah. Thumma adzana Bilalun bis salati fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini thumma shallal ghadata. Nah, ini perhatikan, Nabi setelah azan tidak langsung sholat subuh tapi sholat sunnah 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa meskipun waktunya sudah terlewat, sholat sunnah qobliyah masih tetap disyariatkan, terutama sholat sunnah sebelum subuh, karena itu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, baik ketika safar maupun ketika hadar. Fasana'a kama kana yasna'u kulla yaumin. Jadi Nabi melakukan seperti biasanya, ya, salatnya tidak dikurangi, enggak dipendekkan, enggak. Qala wa rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rakibna ma'ahu. Qala faja'ala ba'duna yahmisu ila ba'din, berbisik, ya. Disebut yahmis. Ma kaffaratu ma sana'na bitafritina fi salatina? Thumma qala ama lakum fiyya uswatun? Boleh dibaca uswah atau iswah. Nah, kalau yang lebih banyak iswah. Ama innahu laisa fin naumi tafritun. Tidur itu tidak ada teledor. Innamat tafritu ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waqtu salatil ukhra. Ini dalil bahwasanya suatu salat itu waktu akhirnya adalah ketika sudah datang waktu salat berikutnya. Kecuali salat subuh, ya. Karena salat subuh waktu akhirnya adalah terbitnya matahari. Tapi selain itu, ya, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Tetapi ini maksudnya adalah waktu secara umumnya. Tetapi kemudian dibagi dua, kan, ada waktu ikhtiar, ada waktu ittiror. Nah, waktunya salat isya, ya, ikhtiarnya sampai tengah malam. Adapun ittirornya ya sampai subuh berdasarkan hadis ini. Kemudian laisa fin naumi tafritun, orang ketiduran sampai terlewati salat itu ada 3 kondisi, ya. Kondisi pertama, dia tidur sebelum waktu sholat. Dan dia yakin bahwasanya dia bisa bangun. Ternyata bangun-bangun sudah kelewatan waktunya. Nah, ini dimaafkan. Kondisi kedua sebaliknya. Dia tidurnya sebelum waktu, dia tidurnya setelah masuk waktu. Dan dia yakin bahwa bangunnya nanti setelah sholat, setelah waktunya habis. Nah, ini tidak dimaafkan. Karena dia tidurnya setelah masuk waktu. Kondisi ketiga, dia tidurnya setelah masuk waktu dan dia yakin bisa bangun sebelum habis waktu. Tapi ternyata kebablasan. Nah, itu dimaafkan juga. Maka 3 kondisi ini yang disalahkan hanya satu, yaitu ketika dia tidurnya setelah masuk waktu dan dia yakin bahwa nanti bangunnya setelah habis waktu. Nah, itu yang tidak dimaafkan sama sekali. Itu perinciannya dari sisi fikih seperti itu. Ya, ini bisa dinalar, ya. Kok bisa begitu, ya? Bisa dinalar, ya. Emang fikih itu sesuatu yang bisa dinalar.
Jadi nggak perlu kita dalilnya apa bagi gitu, nggak perlu begitu ya. Fikih itu sesuatu yang bisa dinalarnya. Tapi kemudian faman fa'ala dzalika falyusalliha hina yantabihu laha, ketika dia bangun terhadapnya. Fa idza kana al-ghadu falyusalliha inda waqtiha. Jadi jangan diulang lagi. Sekali telat begitu jangan sampai besok terulang. Itu la yaltaqul mu'minu min juhrin marratain. Tsumma qala ma tarawna an-nasa sana'u? Qala tsumma qala asbaha an-nasu faqadu nabiyahum. Mereka kehilangan nabi mereka karena tadi jalannya tidak bareng tadi. Faqala Abu Bakrin wa Umaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dakum. Rasulullah masih di belakang ya. Lam yakun liyukhallifakum, tidak mungkin meninggalkan kalian. Wa qala an-nasu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina aydikum. Nabi sudah di depan. Fa in yuti'u Abu Bakrin wa Umar yarsudu. Nah, ini dalil bahwa Abu Bakar dan Umar ini memang orang-orang khususnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya dengan Nabi itu sampai paham betul Nabi itu pasti begini ya. Meyakini bahwa Nabi itu masih di belakang, nggak mungkin Nabi meninggalkan kita, itu nggak raufur rahim ya. Qala fantahina ilan nasi hinam taddan naharu. Nah, ternyata betul manusia sudah di depan. Wa hamiya kullu syai', sudah panas segala sesuatu. Wa hum yaquluna ya Rasulullah halakna atishna, faqala la hulka lahum. Tidak ada kehancuran bagi kalian. Tsumma qala atliqu li ghumari. Lepaskanlah untuk saya ghumari. Ada enggak di situ? Al-qadah as-saghir. Wadah yang kecil. Jadi Nabi punya wadah pada waktu safar, disuruh untuk melepaskan, untuk diambil apa airnya. Qala wada'a bil midha'ati. Midha'ah tadi yang Abu Qatadah. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu wa Abu Qatadah yasqihim. Falam ya'du, maka tidaklah melampaui batas. An ra'an nasu ma'an fil midha'ati takabbu 'alaiha. Artinya begitu melihat langsung mereka berkerumun terhadapnya, terhadap wadah midha'ah tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsinul mala'a kullukum sayarwa. Al mala'a ada enggak di situ? Yang saya paham itu maksudnya penuh ya, al mala'. Wa huwa mansubun ahsinu wal mala'u al khuluqu wal isyra'u, bukan ya. Ahsinul mala'a ay ahsinul khuluqa. Perbaguskanlah akhlak. Jadi jangan rebutan terus apa sikut-sikutan ya. Tapi ahsinul mala'a, ahsinul khuluq. Perbaguskanlah akhlak, kullukum sayarwa, karena dijamin pasti semuanya dapat. Nah, ini kan wajar kan, safar nggak ada air, airnya sedikit, nah semuanya pasti mikir, wah saya harus dapat ini. Nah Rasulullah paham ini pasti ada rebutan nih. Qala fafa'alu faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu wa asqihim hatta ma baqiya ghairi wa ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma sabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lishrab. Faqultu la ashrabu hatta tashraba ya Rasulullah. Ini Abu Qatadah fadilahnya muncul lagi, menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala inna saqiyal qaumi akhiruhum syurban. Nah, ini dalil bahwa Nabi juga menerapkan hadis yang beliau sampaikan ya. Tidak hanya bisa ngomong saja tapi juga diterapkan. Qala fasharibtu wa syariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa atan nasul ma'a jamina riwaan. Jamin ada enggak? Enggak ada juga. Kok pas bagus-bagus enggak diterjemahkan? Jamina nisyatan, dalam keadaan giras, giat. Riwaan karena sudah puas tadi. Qala faqala Abdullah bin Rabah inni la uhaddithu hadzal haditsa fi Masjidil Jami'. Abdullah bin Rabah seorang tabi'in. Il qala Imran bin Husain unzur ayyuhal fata kaifa tuhaddits fa inni ahadur raqbi tilkal lailah. Saya pelakunya ya. Qala qultu fa anta a'lamu bil hadits. Faqala mimman anta? Qultu minal ansar. Qala hadits fa antum a'lamu bi haditsikum. Qala fa haddathtul qauma faqala Imran laqad syahidtu tilkal lailah wa ma sya'artu anna ahadan hafidhahu kama hafidtu. Ternyata hadisnya betul-betul sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Imran bin Husain ini. Abdullah bin Rabah ini perlu dicari siapa ya? Yang jelas dia yang meriwayatkan dari Abi Qatadah tadi kan. Maka akhirnya dia tabi'in karena meriwayatkan dari
Abu Qatadah. Abu Qatadah namanya Al-Harith bin Rib'i. Dia lebih terkenal dengan nama kunyahnya daripada nama aslinya. Jadi dia sama-sama Ansor. Abdullah bin Rabah nih tabi'in Ansor, sementara Abu Qatadah sahabat Ansor. Imran bin Husain ini yang dulu bapaknya menyembah 7 Tuhan itu ya. Lahirnya kan di Mekah berarti kan. Wallahu a'lam. Berikutnya hadisnya panjang nggak betul? Pendek, nggih. Nah, monggo dilanjutkan. Bagus sholati fi thawbil wahid. Hadis 230 qala Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna sa'ilan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sholati fi thawbil wahid. Faqala awali kullikum thawban. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa orang boleh sholat dengan satu kain. Kalau orang zaman dulu kan bajunya belum seperti yang kita pakai berbentuk ya. Tapi masih satu helai kain, bawah untuk sarung, atas untuk selendang. Nah, kalau cuma punya satu ya nggak ada masalah. Tapi ketika dia mendapatkan rezeki, hendaklah dia tampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Qadar. Ya, mustamilan itu berkerubut ya, sehingga kedua ujungnya itu ditaruh di atas apa? Atik itu yaitu pundaknya ya, atau ya tulang di atas pundak itu. Nah, maka kedua apa ini namanya? Pundaknya tertutupi. Karena kalau tidak tertutupi, maka tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Dan Nabi melarang jangan sampai seseorang salat tidak ada sesuatu pada pundaknya, alias pundaknya terbuka nih. Kecuali kalau terpaksa tadi. Qadar. Hadis ini menunjukkan sahnya salat dengan baju yang tidak polos ya. Tetapi lebih utama yang polos. Jadi khamisah itu yang tidak polos, yang ada a'lam, ada gambarnya atau coraknya. Tidak harus gambar ya, corak misalnya kayak sarung itu kan, batik dan sebagainya itu sudah termasuk mu'allam. Nah, maka lebih afdal polos, tetapi kalau tidak punya polos ya tidak ada masalah. Dan itu mestinya dibedakan antara baju biasa dengan baju sholat. Kalau biasa silahkan pakai yang bercoraknya. Kalau pas sholat yang polos. Kalaupun tidak polos tapi yang sederhana begini, nggak begitu mengganggu. Tapi kalau yang bermacam-macam itu orang yang sebelah kita atau belakang kita bisa memperhatikan nanti. Qadar. Hadis ini mengandung banyak hal ya. Pertama, salat boleh di atas tikar, jadi tidak harus langsung tanah. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Umar bin Abdul Aziz, yang dia salatnya maunya langsung nempel tanah. Seperti kalau sekarang, seperti Kiai Mahrus Ali itu. Kemudian masalah yang kedua, ini tikarnya diperciki air oleh Anas. Ini para ulama ambil paham bahwa tempat yang diragukan apakah najis atau tidak najis, itu caranya adalah diperciki air. Supaya apa? Tidak muncul was-was. Sehingga kalau ada basah, tidak muncul, wah ini kencing. Nah, enggak muncul begitu. Karena kita sudah memerciki air, berarti itu adalah air percikan kita tadi. Tapi kalau yakin di situ ada najis, ya harus dicuci atau dipel ya. Tapi kalau hanya ragu-ragu saja, cukup diperciki air. Kemudian bolehnya sholat sunnah secara berjamaah. Kemudian bahwa saf wanita satu orang sudah cukup. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya sholat dengan memakai sandal atau sepatu. Dan itu justru menyelisih orang-orang Yahudi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, riwayat Tabarani, dan derajatnya sahih. Qadar. Hadis ini menunjukkan fadilahnya Masjidil Haram karena dia dibangun yang pertama kali di atas muka bumi. Allah mengatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan. Nah, kemudian Masjidil Aqsa. Jaraknya 40 tahun. Ini bukan pembangunan Nabi Ibrahim ya. Karena kalau pembangunan Nabi Ibrahim ya antara Nabi Ibrahim dengan pembangunnya Nabi Sulaiman itu ya lebih dari
40 tahun ya. Tapi ini maksudnya pembangunan pertama Masjidil Haram di atas muka bumi. Diperselisihkan oleh para ulama, apakah yang membangun itu malaikat ataukah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Intinya pembangunan pertama ya. Dibandingkan dengan Masjidil Aqsa itu jaraknya 40 tahun tadi. Masjid Nabawi. Jadi setelah Nabi sampai ke Madinah itu kan tidak langsung membangun masjid, tapi tinggal dulu di kampung siapa tadi? Bani Salimah ya. Selama 14 hari tadi ya. Bani Amr ya, Bani Amr. Nah, kemudian setelah itu baru pindah ke masjid yang beliau kemudian bangun Masjid Nabawi itu. Nah, di situ ada khilaf di antara para ulama, itu bayar atau tidak tanahnya Nabi itu ya. Karena di sini disebutkan mana telubu samanahu illa ilallah kan gitu. Tolong dihargai, ya, kami enggak mau, ini gratis saja, ini wakaf ya. Tapi dalam kitab Tabaqat karya Ibnu Sa'ad disebutkan bahwa Nabi membelinya dengan harga 10 dinar. 1 dinar kan 4 jutaan. Nah, 10 dinar berarti ya 40 juta, ya murah ya. Tapi memang tanah zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang ya. Nah, maka Nabi kemudian membuat Masjid Nabawi sekaligus di kelilingnya itu rumah-rumah istri-istri beliau dan beberapa sahabat muhajirin, termasuk diantaranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Adapun petanya, bentuk rumah-rumah itu bisa dicari di internet nih. Di mana pasnya rumah Nabi, di mana pasnya rumah Ali. Jadi ini anggaplah mihrabnya di sini di barat ya. Rumahnya Nabi itu yang selatan sini, kemudian di sini Sayyidina Ali, Abu Bakar itu yang sebelahnya sini. Nah, maka ketika Nabi memberikan aturan tidak boleh pintu kecil menuju ke masjid dibuka kecuali rumahnya Sayyidina Abu Bakar ya, itu karena satu isyarat bahwa dia nanti jadi khalifah sehingga berhak untuk masuk langsung ke dalam rumahnya, ke dalam masjid untuk mengimami. Nah, itu salah satu dalil bagi ahlu sunnah bahwa khilafah Sayyidina Abu Bakar itu sudah terisyaratkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.